Sejumlah isu di dunia pendidikan mencuat sepekan ini, mulai dari larangan wisuda, larangan studi tur, hingga rencana pengiriman pelajar nakal ke barak militer ramai dibicarakan. Ia menjadi pertanyaan mengapa lingkup keluarga dan sekolah tak cukup untuk membentuk karakter pelajar. Betulkah barak militer bisa menjadi jawaban? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Sudah hadir yang pertama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan JPPI, Ubaid Matraji. Mas Ubaid, selamat malam, terima Selamat kasih malam. sudah hadir bersama kami. Dan juga sudah hadir psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadi Wijoyo. Mbak Vera, selamat malam. Malam Mbak Vera. Dan juga mewakili suara orang tua, sudah hadir komunitas suara orang tua peduli, Kemas Muhammad Saleh. Pak Saleh, selamat malam. Malam. Dan juga sudah bergabung melalui Zoom Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Pak Lalu, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi saya ke Mas Ubed dulu ya, Pak Lalu ya. Kita akan berbincang mengenai apa yang menjadi sorotan saat ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu bagaimana suara dari orang tua, pelajar, dan guru terkait yang pertama kita akan bahas mengenai larangan wisuda dulu, Bapak-Bapak. Oke, kita simak pernyataan berikut. Bagi kami kalau misalkan wisuda yang berlebihan memang itu kami juga tidak sepakat. Tapi kalau misalkan hanya melepaskan secara formal tentu itu menjadi momen yang sangat ditunggu oleh siswa. Setuju kalau misalkan wisuda itu tidak diadakan di luar sekolah. Tapi kalau misalkan konteksnya masih di dalam sekolah terus acaranya dibuat kasarnya tidak dengan batasan biaya gitu. Atau misalnya kayak waktu saya sekolah dulu kan perpisahan itu masih kasarnya kita masih menunggu momen perpisahan itu karena adik-adik kelas pentas gitu kan, ada panggung dengan budget yang minimal tapi kita tetap pesannya juga dapat gitu. Dan Ya memberatkan, yang penting kan nanti kan kalau mungkin wisuda kan ada rinciannya juga, kalau memberatkan ya mendingan jangan dulu gitu. Mungkin dalam pelaksanaannya harus melihat kriteria-kriteria gitu, maksudnya kriteria-kriteria seperti apa itu harus dipastikan dan juga harus disosialisasikan kepada orang tua. Siapa sih yang nggak pingin ada acara seremonial gitu, tetapi memang perlu diperhatikan kayak tanpa pungutan, tanpa hal-hal yang memberatkan ke orang tua dan tanpa paksaan itu memang harus diadakan gitu. Wisuda itu kita butuhnya tuh euforianya, kayak kenangan-kenangannya dan mungkin bisa diadakan untuk internal aja, jadi nggak usah ada pungutan dari orang tua atau dari siswa, jadi full itu sekolah internal. Ada catatan setuju dan tidak setuju beserta dengan alasannya. Tapi saya ke Mas Ubaid sekarang. Ini kan berbicara mengenai larangan wisuda dan studi tur. Ini bukan sesuatu hal yang baru gitu ya sebenarnya ya. Setiap misalnya ada kejadian yang patut kita waspadai, kecelakaan misalnya, atau ada pungli begitu, kemudian ramai dibicarakan larangan wisuda dan juga studi tur. Mas Ubaid melihat apakah ini memang saat ini perlu diatur secara lebih resmi atau memang hanya dikaji ulang saja. Jadi bisa dilakukan, tapi ada poin-poin yang memang harus diatur. Jadi ini kami terhadap kasus wisuda, kemudian studi tur, kami punya kajian. Jadi JPPI sudah bertahun-tahun mengawal juga isu ini gitu. Jadi akar masalahnya itu adalah ternyata yang pertama ya, studi tur itu nggak ada studinya, hanya jalan-jalan. Ya. Wisuda juga kebanyakan acaranya hura-hura gitu. Lah dua acara besar rutin yang ada di sekolah ini, mau studi tur maupun wisuda, itu ternyata di lapangan jutaan biayanya. Dan jutaan itu di range? Ya ada sekolah kan macam-macam tipenya ya. Ada yang sekolah yang berbiaya mahal segala macam, itu yang berbiaya mahal bisa sampai puluhan juta. Tapi untuk sekolah-sekolah yang tidak terlalu mahal bisa 1 juta, 2 juta gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang membiayai kos yang besar ini gitu. Ketika dinas pendidikan tidak membiayai, sekolah juga katanya nggak ada biaya, maka beban operasional tadi itu mau studi tur, wisuda itu dibebankan kepada orang tua. Gitu. Lah orang tua ada dua, ada orang tua yang mampu bayar, ada orang tua yang nggak mampu bayar gitu. Lah ternyata temuan jaringan pemantau pendidikan ternyata yang tidak mampu bayar ini banyak sekali gitu kan. Nah, apa konsekuensi orang tua yang nggak mampu bayar ini gitu kan? Yaitu ijazah anaknya ini ditahan oleh sekolah gitu. Dan kami menemukan ada yang sampai 10 tahun belum mampu nebus ijazahnya itu. Gara-gara apa? Belum bayar wisuda,
belum bayar studi tour gitu. Jadi ini yang terjadi di lapangan, sehingga menurut saya studi tour wisuda ini harus diatur sehingga tidak seperti hari ini gitu kan, yang sekarang juga sedang ramai soal fenomena di Jawa Barat ada ratusan ribu ya ijazah anak-anak yang nggak bisa diambil karena ditahan oleh pihak sekolah. Pun demikian terjadi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Banten, Jakarta. Lagi rame juga soal itu. Kenapa ya tadi? Poinnya adalah bahwa pemerintah punya program yang namanya wajib belajar. Dulu kita kenal istilah wajib belajar 9 tahun. Kemudian dinaikkan menjadi 12 tahun. Dan sekarang nih Pak Presiden Prabowo ingin menaikkan menjadi 13 tahun. Tapi pertanyaannya adalah ketika negara mewajibkan warga negara untuk mengikuti wajib belajar, pertanyaannya adalah siapa yang membiayai? Ya. Ketika kita lihat Undang-Undang Dasar 45, maka itu jelas. Maka negara wajib bertanggung jawab. Jadi bunyinya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah harus membiayainya. Pemerintah wajib. Jadi pasal 31 itu ada 2 kata wajib di situ yang diulang-ulang, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan, pemerintah wajib membiayainya. Gitu. Lah yang justru menjadi pertanyaan adalah kenapa anggaran pendidikan yang 20%, misalnya tahun ini itu di angka 724 triliun. Tapi kenapa membiayai wisuda nggak bisa? Malah membebankan orang tua. Membiayai studi tour nggak bisa, malah membebankan orang tua. Guru misalnya kesejahteraannya bagaimana? Sangat mengenaskan sekali. Oke. Dalam kajiannya Mas Ubaid itu diwajibkan atau memang ada kesepakatan terlebih dahulu dari misalnya orang tua, komite dan lain-lain dengan pihak sekolah ataupun yayasan? Jadi sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah diwajibkan. Diwajibkan. Bahwa itu melalui komite, melalui rembukan dan seterusnya yang terjadi di lapangan itu adalah dalam tanda kutip settingan. Sehingga mereka yang memang tidak memiliki biaya, tidak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Makanya ketika tidak diwajibkan, ya, ketika ini bayarnya nggak wajib, katakanlah bagi yang nggak mampu nggak wajib misalnya, maka nggak ada konsekuensi terhadap penahanan ijazah, gitu kan. Bahkan misalnya kalau wisudanya atau studi tournya itu di tengah-tengah semester, itu nggak bisa ujian semester, gitu loh. Karena belum melunasi biaya studi tour kemarin, belum melunasi acara di sekolah dan seterusnya gitu loh. Yang jadi pertanyaannya adalah kemana komitmen pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan. Nggak bisa dong pemerintah mewajibkan ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu kan basic right ya. Tetapi pemerintah mewajibkan karena pemerintah punya target capaian minimum yang harus dicapai gitu. Nah, ketika pemerintah mewajibkan, maka konsekuensi logisnya adalah kita harus balik ke Undang-Undang Dasar 45, pemerintah wajib membiayainya gitu. Lah ketika pemerintah lepas tangan, lalu beban pembiayaan sekolah itu dialihkan yang mulanya menurut Undang-Undang Dasar 45 itu dibebankan kepada pemerintah melalui 20% anggaran pendidikan baik di APBN maupun APBD, lalu kemudian dialihkan ke beban orang tua, maka ini sangat memberatkan orang tua. Gitu. Jadi sekalian dilarang saja menurut Anda itu menjadi salah satu solusi? Iya, sehingga tidak sampai kemudian ketika anak-anak yang ijazah SD-nya ditahan, mereka nggak bisa lanjut loh Mbak ke jenjang SMP. Begitu pula mereka yang sudah SMA misalnya ditahan, mereka nggak bisa buat ngelamar kerja di sektor-sektor formal gitu. Jadi dampak negatifnya sangat banyak sekali. Oke, kita tanya mewakili suara orang tua, Pak Saleh. Sudah pernah merasakan putra-putri lulus begitu. Ini kan menarik ya, ada suara yang mendukung wisuda selama tidak memberatkan ataupun studi tour, tapi faktanya di lapangan ada kajian seperti itu yang ditemukan. Ya, faktanya di lapangan memang variatif. Sebenarnya Pak Ubaid tadi sudah menjelaskan secara komprehensif gitu. Tapi karena ini sudah jadi rutinitas, sehingga itu sudah disiapkan dari awal tahun ajaran. Jadi kalau sekarang sudah bulan April akhir, Mei, itu semua pihak yang menyiapkan wisuda dan studi tour itu sudah pada tahap mungkin sudah 70%. Jadi pada kondisi ini sebenarnya dengan statement dari Gubernur Jawa Barat tadi jadi menarik gitu. Mau gimana? Ada yang informasinya sudah dibalikin,
ada yang masih bertahan, mungkin provinsi yang berbeda juga perlakuannya yang berbeda gitu. Kebetulan kan kalau saya tinggal di DKI, saya lihat masih ada gerakan-gerakan persiapan menuju situ. Tapi juga sebagai orang tua, kami di Suara Orang Tua Peduli juga menerima informasi dari, kita punya WhatsApp group. Oke. Jadi ada anggota WhatsApp group yang memberikan informasi di sekolah saya terjadi pungutan. Semua dibilang pungli, Tapi resmi, karena dari resmi sekolah. gitu. Karena sekolah juga membiarkan. Jadi itu faktanya memang terjadi. Jadi memang kalau mau dibalikin, kalau kita ingat dulu waktu zaman gubernurnya Pak Ahok 2014 ya, 2014 itu di mana ada pergub tentang komite sehingga tidak ada pungutan terjadi di sekolah. Even namanya wisuda pun pada saat itu diadakan hanya pelepasan di sekolah. Jadi balik lagi seperti tadi Pak Ubed bilang, ya memang perlu ketegasan dari sisi pemerintah. Bagaimana seharusnya supaya, dan itu jangan mendadak seperti sekarang. Kalau bisa dari awal tahun pun juga sudah diinformasikan yang boleh apa, do, dan yang nggak boleh apa, don't-nya gitu loh. Tapi artinya secara regulasi orang tua membutuhkan itu, ketegasan itu, sehingga ketika harus berhadapan misalnya dengan yang mengusulkan untuk kegiatan ini, baik itu tadi ya lewat komite, sekolah atau siapapun itu ada payung hukumnya begitu ya. Benar. Oke, baik. Saya ke Pak Lalu sekarang. Pak Lalu, kita berbincang mengenai larangan wisuda dan studi tour dulu nih. Karena dari Kemendikbud sendiri tidak melarang sebenarnya, asalkan tidak memberatkan orang tua. Bagaimana Pak Komisi 10 melihat ini? Wisuda ini kan aturan resminya nggak ada ya. Jadi kita tahu di beberapa waktu zaman-zaman kita dulu kan yang wisuda hanya perguruan tinggi. Wisuda ini kan sebenarnya seremonial. Nah, di situ adalah forum pengakuan akademik, pengakuan prestasi seorang mahasiswa ketika menuntaskan pendidikan akhir mereka di perguruan tinggi. Namun fenomena akhir-akhir ini, mulai dari PAUD wisuda, TK wisuda, SD, SMP, SMA pun wisuda. Tetapi saya beberapa hari ini memang mencari aturan yang resmi terkait dengan wisuda ini belum ada. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mendikbud, asalkan tidak memberatkan siswa ya silahkan saja. Tetapi kajian-kajian yang dilakukan oleh Mas Ubaid dan kawan-kawan juga merupakan temuan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kalau misalnya wisuda tersebut cenderung memberatkan orang tua, ya maka tentu perlu hal tersebut dikaji ulang. Saya sepakatlah dengan Pak Deddy Mulyadi ketika di Jawa Barat misalnya melarang wisuda ini ya karena memang temuan dari JPPI juga tadi kan ternyata banyak ijazah dari siswa-siswi kita yang ditahan hanya gara-gara belum membayar wisuda. Nah, ini tidak boleh. Saya termasuk orang yang menentang ketika ijazah itu menjadi alat sandra bagi siswa-siswi kita, apalagi mahasiswa. Jangankan di dunia pendidikan, ketika ijazah seseorang atau seorang karyawan yang bekerja di perusahaan menjadi alat sandra, kami di Komisi 10 juga dengan lantang menyuarakan jangan sampai ijazah tersebut menjadi alat sandra. Nah, fenomena wisuda ini memang sampai hari ini, Mbak, saya belum menemukan aturan resminya apakah dibenarkan atau tidak boleh. Tetapi bagi kami asalkan itu tidak memberatkan orang tua siswa, maka ya silahkan saja. Tentu melalui forum musyawarah di sekolah, orang tua, komite dan sebagainya. Dan saya sepakat juga yang disampaikan oleh Mas Ubaid tadi bahwa negara harusnya menjamin. Tetapi wisuda ini sebenarnya wajibnya itu kan di perguruan tinggi. Kalau PAUD, TK, SD, SMP ini saya rasa sunnah ini hukumnya, Mbak. Definisi tidak memberatkan itu, Pak, itu kan abu-abu ya, karena mungkin kita berbicara mengenai nominal, mungkin angka 1 juta bagi orang tua tertentu itu tidak berat, tapi bagi orang tua lain itu sangat berat. Nah, bagaimana kemudian kita mengkategorikan ini sehingga sama begitu, Pak, perspektifnya? Ya tentu kembali seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Elvira bahwa ketika
seremonial ini tidak memberatkan orang tua siswa. Jadi kita tidak bisa menyamakan ini antara orang tua si A, si B dan sebagainya dari strata ekonomi kan. Nah, lagi-lagi saya mengatakan bahwa ketika itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya, ya lebih baik tidak dilakukan. Toh, atau bisa saja dilakukan tetapi tidak dengan berlebihan. Ya kalau wisuda kan banyak hal menjadi pernak-perniknya di situ, kita sewa toga dan sebagainya, make up dan sebagainya, belum lagi keluarga yang mengantar dan sebagainya. Tentu tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan. Tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa silahkan ini internal sekolah menuntaskan ini, memusyawarahkan. Jika ternyata wisuda ini terlalu memberatkan orang tua, ya lebih baik ya tidak dilaksanakan. Oke, Nah, baik. karena memang aturan tentang wisuda ini untuk SD, SMP, SMA ini saya belum menemukan sampai dengan hari ini. Baik, ini masih di wilayah abu-abu. Saya ke Mbak Vera sekarang. Mbak Vera, tadi kan ada protes begitu, kita lihat bagaimana kemudian diskusi antara Gubernur Jawa Barat dengan ada seorang pelajar. Tapi penting tidak sih wisuda ini secara psikologis para remaja kita ini seperti apa? Karena sekarang ini berbicara bukan hanya remaja, TK wisuda, SD wisuda, SMP hingga SMA. Kalau buat saya poinnya ada 2, Mbak Elvira. 1, ini tadi sudah dibahas ya, ini memberatkan atau membebani atau tidak, gitu ya. Kalau memang memberatkan ya sebaiknya dipikirkan kembali, dievaluasi kembali. Terus yang kedua, apakah ini membawa manfaat buat tumbuh kembang anak atau tidak, gitu. Apakah di usianya dia butuh wisuda yang seperti itu, gitu ya. Kan kita harus memikirkan bahwa apapun pengalaman yang dialami anak di usia tertentu itu membawa manfaat buat tumbuh kembangnya dia. Kalau kita bicara usia anak TK sampai SD, itu kan masih pengembangan kemandirian gitu ya. Mereka belum terlalu membutuhkan rekognisi secara sosial, beda sama remaja gitu ya. Jadi kalau misalnya wisuda ya gak usah yang terlalu berlebihan juga nggak apa-apa ya, apalagi dari PAUD gitu ya. Mereka mungkin juga belum paham ini selebrasi apa sih gitu ya. Dan satu hal lagi, wisuda atau selesainya satu level pendidikan itu juga tidak bisa dianggap dalam bentuk selebrasi ya. Sebenarnya ini kan wujud syukur sebagai mereka sudah menyelesaikan level tertentu. Jadi yang harus dilakukan adalah refleksi kembali, mereka mengalami apa kemarin, hubungan antara mereka dengan guru seperti apa, pengalaman belajar kemarin seperti apa untuk bekal nanti level selanjutnya. Nah, kalau itu TK sampai SD ya, PAUD atau sampai SD. Kalau kita bicara soal remaja, SMP sampai SMA, nah itu mereka memang butuh nih pengakuan bahwa mereka berhasil menyelesaikan, terus mereka juga suka sensasi, jadi suka selebrasi, dan mereka suka akan atensi. Nah, tapi kan tetap saja mereka perlu diarahkan. Sehingga ya tidak bagus juga, tidak bijak juga kalau misalnya wisudanya terlalu berlebihan, apalagi terus juga menjurus ke perilaku konsumtif ya, harus beli ini, beli itu, dress code-nya ini, dress code-nya itu gitu ya. Belum tadi Pak Lalu bilang ada make up, benar banget Pak gitu ya, make up dari jam berapa pagi gitu ya. Gitu. Nah ini perlu dilihat lagi manfaatnya untuk tumbuh kembang mereka seperti apa. Jangan sampai ini sekedar selebrasi yang membuat mereka jadinya cepat juga timbul rasa puas. Sedangkan kan perjalanan pendidikan mereka masih panjang ya ke depannya. Setelah SMP masih ada SMA, setelah SMA mereka mungkin ada yang bekerja, ada yang melanjutkan kuliah gitu. Jadi jangan sampai ini selebrasi mereka telah berhasil mencapai sesuatu sehingga kayaknya udah sampai di situ aja gitu. Nah kita nggak mau seperti itu. Jadi lebih baik kalau misalnya memang mau wisuda bentuknya ya sederhana. Tadi kan ada beberapa testimoni juga. Cukup di dalam sekolah, internal saja, tidak membebani, yang penting ada tanda pelepasan gitu ya, dan ada memori-memori yang memang diinginkan si para remaja ini gitu. Oke, baik. Jadi memang banyak catatan dan harus dikembalikan. Tapi tadi menarik disampaikan oleh Mas Ubaid, faktanya seperti itu di lapangan. Kita menunggu seperti apa juga nanti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah. Berbicara mengenai kebijakan, salah satu yang cukup kontroversi dan juga mengundang pertanyaan publik adalah rencana pengiriman anak ataupun remaja nakal ke barak militer. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Plus. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota
nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya, udah nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya bagaimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek utara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah, cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di atas komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk bersekolah. Tidak ada tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe, kan kita semua dulu pernah gitu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, tapi faktanya demikian, per 2 Mei informasi yang kami terima, ada rencana kemudian pemberlakuan bagi sekitar 30 hingga 40 siswa kemudian akan dikirimkan ke barak militer. Seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat. Ide ini juga kemudian digaungkan oleh Gubernur Bengkulu yang menyampaikan juga kepada publik, siap-siap anak nakal akan dikirimkan ke barak militer. Ada kategori tadi yang disampaikan siapa saja yang kemudian berpotensi akan masuk begitu. Saya ke Mbak Vera. Mbak Vera, kategori anak nakal itu termasuk yang main Mobile Legends. Kita ingin tahu dulu gitu ya, secara psikologis begitu. Karena tadi disampaikan oleh Pak Gubernur apa-apa saja yang menjadi kategorinya, siapa saja mereka. Kami sebenarnya berupaya untuk mengundang Pak Deddy Mulyadi dalam diskusi malam hari ini tapi tidak bisa hadir. Apakah betul kategori itu bisa masuk dalam kategori anak nakal? Nakal tuh luas ya, luas sekali cakupannya gitu ya. Misalnya ada anak di supermarket, terus dia dengan sengaja berantakin semua barang-barang, itu juga dibilang nakal gitu kan ya. Nah makanya di sini definisi nakalnya tuh yang seperti apa? Yang nanti akan dikirimkan ke barak militer tadi gitu. Jadi indikatornya harus jelas dulu gitu. Nakalnya sejauh mana? Apakah nakal itu dia merugikan dirinya sendiri? Kalau main Mobile Legends kayaknya dia merugikan diri sendiri ya gitu ya. Apakah ini berimpact kepada orang lain? Misalnya dia mabuk terus dia mengganggu ketertiban umum. Nah ini juga apakah itu indikatornya? Jadi indikatornya kalau menurut saya harus diperjelas dulu. Apakah tadi sebatas dia bolos, nggak masuk sekolah gitu ya, apakah itu sudah bisa dikategorikan anak nakal yang akan dikirim ke barak militer, ataukah yang sudah melakukan menjurus tindakan kriminal gitu. Jadi harus jelas dulu nih indikatornya, kriterianya, apa kalau memang misalnya katakanlah bolos, dia sering pamit dari rumah mau berangkat tapi tidak sampai sekolah, apakah itu cuma sekali dia melakukan, apakah itu sudah masuk kategori yang akan dikirim ke barak militer, atau harus berapa kali, atau berapa lama dia bolosnya. Nah ini kan belum ada indikator yang jelas gitu ya. Nah lebih jauh lagi, kalau kita mau menyelesaikan si kenakalan dalam tanda kutip dari remaja-remaja ini, kan kalau kita mau menyelesaikan masalah tentu kita lihat dulu akar masalahnya apa, sumber masalahnya apa. Nah mengirimkan, jadi ini sumber masalahnya di bawah ya, terus muncul kenakalan. Mengirimkan ke barak militer tuh ada di atas kalau menurut saya. Gitu. Jadi hilirnya adalah akhirnya mungkin mengirimkan, tapi hulunya belum terjawab. Si sumber masalahnya, akar masalahnya apa? Anak nakal atau anak berulah, berperilaku menyimpang lah ya, biasanya itu mengindikasikan ada sesuatu yang dia ingin tunjukkan. Entah ada kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi, entah ada salah pengasuhan, entah ada kebutuhan apapun yang tidak tercukupi di rumah, di sekolah gitu ya. Ada ketidakmampuan untuk mengatasi, menghandling stres, tantangan di sekolah. Nah itu kan semua dibalik perilaku-perilaku yang disebut nakal tadi gitu. Jadi kalau mau memang menyelesaikan ini, lihat dulu di balik itu ada apa sih gitu ya. Akar masalahnya dilihat, apakah memang orang tuanya perlu diedukasi, apakah lingkungannya perlu dirubah, ataukah sekolahnya yang memang kurang kondusif. Banyak sekali faktornya. Jadi jangan sampai ketika kita menemukan solusi mengirimkan anak-anak ini ke barak militer,
gitu ya, tapi akar masalahnya tidak diselesaikan, nanti ketika dia selesai tadi mau berapa, 6 bulan, 1 tahun gitu ya, kita kembali lagi ke lingkungan yang sama, dengan akar masalah yang sama, ya tidak membawa apa-apa gitu. Terus satu hal lagi, ketika kita mengirimkan anak-anak ini ke barak militer, ini kan tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengubah perilaku ya. Tapi kalau ini dipersepsikan sebagai hukuman, sehingga anak-anak ini memandang ini sebagai suatu ancaman, suatu yang menakutkan, tidak akan tercapai itu perubahan perilakunya yang sampai dalam terhayati ya oleh si anak-anak itu ya. Karena yang tercipta adalah rasa takut. Gitu. Belum lagi ada resiko trauma. Nah, ini pendidikannya yang akan dilakukan di sana, kita kan juga belum tahu jelas akan seperti apa sistemnya. Tadi kan dibilang akan tetap sekolah, ada guru datang. Nah, jangan sampai ini gini, akar masalahnya belum ketemu, terus kita menimbulkan masalah baru lagi. Gitu. Salah satunya mungkin efek trauma ya, anak-anak dikirim ke sana. Baik. Saya ke Pak Lalu. Pak Lalu, menurut Anda ini merupakan solusikah atau kebijakan yang gegabah? Ya, jadi kalau niatnya Kang Deddy ini kan sebenarnya baik juga. Tetapi kalau spontanitas tiba-tiba mengatakan langsung masuk barak militer tanpa ada kajian, diskusi, kemudian konsultasi, komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan para pemangku pendidikan tentu tidak baik juga. Dan terlalu prematur kalau tiba-tiba tanggal 2 Mei besok langsung dilaksanakan sebagai kebijakan. Sampai dengan hari ini kita belum menemukan penjelasan yang betul-betul komprehensif dari Pemprov Jabar. Tadi kalau kita melihat tayangan, dijabarkan lagi tuh sama Pak Gubernur bahwa kategori nakalnya yang tawuran, yang geng motor, yang main Mobile Legend. Mobile Legend itu kan semua orang main Mobile Legend ya kan? Pak Lalu main juga ya? Ya pernah lah sedikit-sedikit Mbak. Jadi apakah itu yang termasuk kategori nakal? Dan perlu diingat bahwa harusnya yang dilakukan adalah komunikasi dulu dengan para guru, para kepala sekolah kita. Ketika menemukan ada pelajar di salah satu SMA misalnya, ya tentu harus dipanggil dulu gurunya. Jangan cenderung langsung menyalahkan kepada anak. Jangan latah tiba-tiba melihat anak nakal kemudian diancam dengan masuk barak militer. Kalau saya melihat ini hanya latah mengancam kalau saya lihat. Kalau tiba-tiba ada Gubernur Bengkulu lagi mengatakan bahwa siap-siap anak nakal akan masuk barak militer, wah itu sudah melenceng dari tujuan pendidikan kita. Yang namanya pendidikan ini kan mendidik dari yang tidak baik menjadi baik, kan intinya seperti itu. Nah oleh itu saya berharap para Gubernur Jabar agar mengkomunikasikan ini dengan baik. Tujuannya sebenarnya bagus, ketika jangan sampai nanti 6 bulan, 1 tahun seperti rencananya beliau, apalagi Bupati dan Wali Kota. Bupati dan Wali Kota ini tanggung jawabnya itu ya SD, SMP. Apa iya anak SMP mau masuk lagi ke barak militer kan? Ini perlu dipikirkan juga gitu. Nah kemudian pemangku pendidikan tolong diajak untuk komunikasi mengenai kurikulum ketika dia 6 bulan berada di barak militer. Kemudian tadi saya baca statement beliau, belajar tetap di sekolah atau belajar dibuatkan ruang kelas di barak militer, ya tentu tidak sama kenyamanan belajar di sekolah dengan belajar di dalam barak militer dengan kondisi siswa-siswi kita di bawah 17 tahun misalnya secara psikologis. Ya itu tidak baik bagi siswa-siswi kita ketika melaksanakan atau dilakukan program seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi. Ya tentu kami di Komisi 10 berharap lagi-lagi bahwa program ini sebenarnya bagus kalau betul-betul dipersiapkan dengan baik. Dan tergantung tujuannya. Kalau tujuannya ingin memberikan efek jera, ya lain lagi ceritanya. Kategori nakalnya seperti apa, betul seperti yang disampaikan oleh Bu psikolog tadi, bahwa jangan, nakal ini kan macam-macam. Nakal karena narkoba, nakal karena judi online, nakal karena geng motor, ya tentu treatmentnya itu berbeda-beda, tidak mungkin disamain gitu. Nah, oleh sebab itu saya berharap Kang Deddy jangan buru-buru, masih ada pemangku pendidikan yang perlu diajak bicara, masih ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mungkin punya solusi lain untuk mengatasi kenakalan siswa-siswi kita, dan libatkan sekolah. Sekolah ini juga harus dilihat, gurunya harus ditanya, kepala sekolahnya harus ditanya, kenapa siswa-siswinya sampai tawuran, kenapa siswa-siswinya sampai gabung di dalam geng motor dan sebagainya. Jangan
tiba-tiba melimpahkan kesalahan itu kepada siswa, jangan tiba-tiba melimpahkan kesalahan itu kepada anak. Sedikit-sedikit ancam masuk barak polisi, masuk barak militer, ya nggak benar juga seperti itu. Gitu. Baik, jangan-jangan memang misalnya dari pihak sekolah mungkin ya yang kurang begitu bisa mengakomodasi kebutuhan pelajar. Jangan-jangan mungkin dari suasana rumah begitu ini karena ada perwakilan orang tua. Tapi kalau misalnya dari Komisi 10 melihat kalau ini program tetap lanjut jalan, ini akan disemprit di tengah jalan atau seperti apa ini Pak Lalu? Jadi kan pembinaan SMA ini memang berada menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah, tetapi lagi-lagi selama program ini dilaksanakan dengan baik, tidak menghilangkan fungsi dari pendidikan tersebut, porsinya lebih banyak ke pendidikannya, pendidikan formalnya dibanding yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi, atau mengkombinasikan pendidikan formal tetap jalan, pendidikan disiplin tetap jalan, pendidikan karakter tetap jalan, pemahaman bela negara juga tetap jalan, penanaman wawasan kebangsaan juga tetap jalan, saya rasa lebih bagus. Seperti saya katakan di beberapa media bahwa kalau ini diformulasikan dengan baik, bisa jadi Jawa Barat menjadi pilot project secara nasional dan kita sangat mendukung. Tetapi kalau tujuannya hanya membuat atau menjadikan ini sebagai kebijakan atau untuk menakut-nakuti siswa, saya rasa ini terlalu prematur untuk segera dilaksanakan. Oke, baik Pak. Lalu terima kasih sebelumnya Pak sudah berbincang bersama kami. Kita lihat seperti apa nanti kemudian implementasinya begitu ya Pak. Lalu terima kasih, kita jeda dulu, kami masih akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber lain di studio, tetap bersama kami di Prime Plus. Lanjutkan Prime Plus malam hari ini, saya ke Mas Ubed sekarang. Bagaimana tentang rencana pengiriman siswa nakal ke barak militer? Tadi sudah disampaikan gitu ya, terlalu prematur, aturan mainnya belum diperjelas, tapi apakah memang secara situasi cukup darurat begitu untuk suatu kebijakan seperti ini diberlakukan? Iya. Saya yang merenung agak panjang itu, kok punya ide wajib militer itu. Menurut saya idenya terlalu liar ini. Kok tiba-tiba wajib militer gitu. Tapi dari gubernur mengatakan tidak ada pelatihan militer, tapi pelatihan kedisiplinan, bertanggung jawab. Gitu. Nah ya, artinya kalau disiplin di barak militer, kan pendidikan ala militer gitu kan. Gubernur paham nggak pendekatan pendidikan militer dengan pendidikan sipil di sekolah-sekolah itu kan jauh berbeda gitu loh. Nah kalau ini disamakan jadi berantakan gitu. Contoh misalnya pelatihan yang sederhana aja di pendidikan militer, baris berbaris. Kalau kita nggak bisa gimana ya? Digampar. Itu biasa di pendidikan militer, nggak bisa digampar. Nah coba sekarang guru gampar peserta didik di sekolah, ya bisa dipenjara, itu bagian dari tindakan kekerasan. Itu langsung dilarang. Lapor ke Mas Ubed ya. Jadi pendekatannya aja udah berbeda gitu loh. Saya justru mencium soal kenapa ini belakangan aroma militerisasi ini kok menyeruak kemana-mana gitu loh. Makan bergizi gratis harus dikawal oleh TNI gitu kan. Distribusi tabung gas 3 kilogram dikawal TNI. Sampai urusan tawuran, kemudian Mobile Legend, itu kok idenya langsung ke barak militer gitu loh. Tapi memang kan kita melihat bagaimana kasus-kasus saat ini tingkat kriminalitas melibatkan pelajar, tampaknya memang catatannya cukup meningkat begitu. Belum lagi kasus-kasus lainnya. Menurut Anda itu tidak perlu menjadi salah satu concern, mungkin saja bagi. Jadi itu harus menjadi concern kita bersama gitu ya. Cuman karena kan ada ide banyak yang lain gitu ya. Contoh misalnya kan ada yang satu sistem dengan pendidikan sipil misalnya. Kenapa kok nggak kepikir coba anak-anak ini dibimbing model sistem pendidikan ala pesantren. Kan bisa ini, beda ini. Ala sekolah ya kan, yang pulang pergi dengan pesantren, yang berasrama juga, ini pendekatannya hampir sama tetapi ada intervensi yang berbeda. Kok nggak kepikir ke situ? Kok kepikir ke yang langsung wajib militer, barak militer gitu loh. Itu yang saya nggak habis pikir itu. Karena itu menurut saya kemudian bagaimana seorang gubernur ya, pimpinan daerah punya cara pandang yang bermasalah menurut saya terhadap sistem persekolahan kita gitu. Nah kalau sekolah dianggap tidak mampu atau gagal ya mendidik anak-anak yang tadi itu yang disebutkan tadi itu, lalu bagaimana dengan guru?
Berarti pimpinan daerah sudah nggak percaya lagi dengan sistem sekolah, pimpinan daerah sudah nggak percaya lagi dengan guru. Ini bagaimana ceritanya? Padahal setiap tahun ya, anggaran triliunan kita distribusikan ke sekolah-sekolah, ke guru-guru ini supaya sekolah ini menjadi tempat mendidik anak-anak, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi itu. Kalau yang sekarang katanya konon guru akan dipanggil begitu, diperbantukan untuk mengajar. Nah, saya setuju tadi sebenarnya itu sebelum kita buru-buru ya, tanggal 2 Mei ke barak militer, marilah kita melakukan evaluasi bersama-sama. Sebenarnya ini duduk perkaranya ini di mana gitu loh. Kalau pimpinan daerah mempermasalahkan anak-anak dengan bahasa tadi, anak-anak nakal, tadi yang dijelaskan Bu Vera juga, ini agak bermasalah istilah ini gitu. Nah pertanyaan saya bagaimana dengan guru-guru nakal? Ada nggak gitu kan, misalnya gitu loh. Dikirimkan juga ke barak militer. Ya, apakah dikirim juga guru-guru ini ke barak militer? Karena kemarin kan baru dirilis hasil survei penilaian integritas sektor pendidikan oleh KPK. Ternyata sektor pendidikan integritasnya terendah sepanjang tahun KPK melakukan survei. Di mana guru banyak melakukan kekerasan, di mana banyak pimpinan-pimpinan sekolah, guru-guru terlibat dalam penyelewengan dana PIP, penyelewengan dana BOS, kemudian ada kekerasan seksual, kemudian budaya, kebiasaan ya. Menurut kebiasaan. Anda itu bagian dari hulu yang harus diperbaiki? Iya, jadi kalau misalnya nih anak-anak ini atas perkara ini yang dihukum hanya anak-anak, gitu kan. Lalu anak-anak katakanlah sudah 6 bulan atau 1 bulan, 1 tahun tadi ya disebutkan, balik lagi ke sekolah. Misalnya ya. Anda mengatakan penghukuman, Anda menggunakan kata itu, Anda melihat rencana ini sebagai bentuk penghukuman terhadap anak? Jelas dihukum. Kan justifikasi itu hukuman. Anda nakal, itu udah dihukum. Sekolah tidak pernah mendengarkan, kenapa kamu tawuran nak? Misalnya, atau pimpinan daerah, kenapa kamu sepanjang hari Mobile Legend nak? Nggak pernah. Nggak pernah dihukum. Mobile Legend nakal, tawuran nakal, balap liar nakal, judi nakal, dan seterusnya. Tapi pernah nggak suara dari mereka didengarkan gitu? Oke, berbicara mengenai suara, tunggu dulu Mas Ubed, kita punya suara juga dari masyarakat. Kita simak dulu ya, kita simak bersama suara dari masyarakat. Mungkin kita pandang sebagai konsekuensi ya, dan juga dalam rangka menciptakan karakter begitu. Karena kan bagaimanapun kita sebagai pengajar di sekolah ingin siswa kita menjadi siswa yang berkarakter dengan baik. Ya, setuju. Mungkin kan ada bimbingan juga di militer gitu, ada panduan-panduan juga. Jadi mereka yang tadinya nakal kan jadi tahu yang seharusnya nggak boleh dan boleh. Dan mungkin kan tahu juga lah yang baiknya yang mana gitu. Terus jadi tahu disiplin juga, waktu mereka juga dimanfaatkan untuk yang berguna gitu. Ya memberatkan, yang penting kan nanti kan kalau mungkin wisuda kan ada rinciannya juga, kalau memberatkan ya mendingan jangan dulu gitu. Tapi mungkin Sebenarnya sih kalau menurut saya, walaupun pemerintah ikut andil untuk menekan kenakalan remaja, kalau lingkungan di rumahnya nggak support itu tetap aja sih ya, kenakalan itu akan tetap terjadi gitu loh maksudnya. Jadi lingkungan terdekat sih kalau menurut saya, orang tua lah ya. mungkin dalam pelaksanaannya harus melihat kriteria-kriteria gitu, maksudnya kriteria-kriteria seperti apa itu harus dipastikan, dan juga harus disosialisasikan kepada orang tua. Siapa sih yang nggak pingin ada acara seremonial gitu, tetapi memang perlu diperhatikan kayak tanpa pungutan, tanpa hal-hal yang memberatkan ke orang tua, dan tanpa paksaan itu memang harus diadakan gitu. Aja, tapi kalau dengar kata barak militer kan kayak yang wah kejam banget nih, apalagi buat sekolah. Tapi kalau dari situ bisa dilurusin dulu mungkin sama pihak-pihak yang terkait untuk disosialisasikan ke anak-anaknya atau mungkin ke wali orang tua murid, agar sebenarnya sosialisasi tentang program barak militer ini tuh baik untuk kita ke depannya. Suara dari warga Jawa Barat. Sebelum ke Mas Ubed, suara orang tua dulu ya. Gimana Pak Saleh? Oke, menarik. Dari Kang Deddy tadi ada 2 kata tuh yang menarik, definisi nakal sama definisi barak. Karena kan tadi nakal jadinya termasuklah main Mobile Legends dianggap nakal. Kalau menurut saya sih definisi ini kurang tepat juga. Kenapa? Yang diceritakan tadi atau diuraikan oleh Pak Gubernur adalah anak yang bermasalah. Jadi bermasalah dengan kondisi belajarnya, dengan lingkungannya, dengan sekolahnya, yang itu yang akan ditangani secara khusus gitu. Kemudian barak,
apakah baraknya itu seperti apa gitu. Tadi kan semi barak misalnya. Katanya ke komplek militer, tapi nanti guru dihadirkan. Kalau tadi boleh dibilang disebut pondok juga oleh Pak Ubed, jadi ini kayak mondok di barak. Gitu. Jadi ya bentuknya kita belum tahu, kita sudah berdebat di sini. Gitu. Sehingga pro dan kontra juga muncul. Di grupnya kita tuh juga ada yang bilang, semoga DKI juga bisa mencontoh ini. Gitu. Ternyata ada. Ternyata ada suara orang tua ya. Iya. Seperti tadi yang disampaikan juga begitu ya, ada orang tua yang menyampaikan. Nah, balik lagi, sebenarnya pendidikan itu awalnya kan dari rumah. Seperti Kang Deddy tadi dibilang, karena sudah parentless, anaknya orang tuanya sudah menyerah, makanya dikasih solusi ini gitu. Dan juga sekolahnya sudah menyerah gitu. Pertanyaannya kenapa menyerah gitu? Apakah metodologinya yang tidak ada lagi untuk anak ini, atau orang tuanya juga terlalu sibuk dan tidak ada cara lagi, muncullah ini gitu. Ya kalau dibilang ini sebuah terobosan, tapi kan tadi detailnya kan belum ada. Jadi sebagai orang tua, kami juga nunggu ini juknisnya apa, kalau ngomong biasanya kan juknis detailnya, petunjuk teknisnya itu seperti apa. Kalau memang jadi sebuah kurikulum, ini apakah kurikulum baru buat anak-anak yang bermasalah gitu. Dari situ ya kita masih mengamati, dan kayaknya terlalu cepat juga kalau tanggal 2 Mei besok sudah ada piloting gitu. Karena tadi kajiannya belum siap, dan anak-anaknya seperti apa, kalau itu dianggap sebagai hukuman, orang akan tahu mana sih anaknya gitu. Jadi akan jadi hukuman lagi pada saat ini jadi pilot. Ditayangkan di nasional kan gitu. Jadi menurut saya ya kalau bisa kajiannya dulu yang diselesaikan supaya bisa menjadi lebih komprehensif dan tidak ada justifikasi ke anak yang ikut atau menjadi bagian dari proyek ini. Oke. Tapi berbincang dengan para orang tua yang lain, ada tidak memang kasus yang sampai orang tuanya misalnya memang menyerah, tidak bisa kemudian mendidik begitu ya anak tersebut, remaja tersebut, begitu pula dari pihak sekolah, kemudian juga sudah angkat tangan, ini bisa menjadi solusi? Selama ini karena kita aktif di komite sekolah juga, so far sih masih ditanganin oleh sekolah dengan komunikasi di internal sekolah, juga lingkungan. Karena kan pada saat ada case gini, biasanya sekolah hadir ke rumah meninjau gitu bersama dengan perwakilan orang tua, ada apa, baik dari sisi support materi ataupun support skillsnya, even dari teman-teman orang tua yang psikologi pun kadang kita libatkan gitu, supaya ini selesai di area sekolah gitu. Tapi kita nggak tahu kan di luar wilayah kita seperti apa supporting yang terdapat di sekolah masing-masing. Pelibatan psikolog itu juga sekarang sudah ramai begitu ya Mbak Vera ya? Ya, betul. Kalau misalnya kita melihat untuk khususnya sekolah-sekolah besar di Jabodetabek, itu menjadi penting juga peran psikolog itu. Mbak Vera melihatnya? Iya, sayangnya jumlah psikolog masih kalah banyak ya, gitu, masih kurang banyak. Jadi memang pelibatan itu sudah mulai gitu ya. Ada beberapa sekolah yang memang punya konselor sekolah sendiri, psikolog sekolah sendiri. Jadi kita upayanya bukan hanya untuk penanggulangan, tapi juga pencegahan. Jangan sampai kenakalan tadi yang disebut muncul gitu. Terus psikolog juga masuk ke dalam tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah, itu juga kita masuk ke sana. Gitu. Oke, baik. Di tengah ramainya perbincangan mengenai larangan wisuda, studi tour, dan sekarang rencana untuk mengirimkan anak nakal ke camp militer, apa yang kemudian bisa kita formulasikan agar anak-anak kita memang memiliki karakter yang cukup kuat, berdisiplin, dan bertanggung jawab? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Plus. Tapi membentuk karakter dengan kesadaran, bukan tentang memarahi yang salah, tapi menuntun agar tak salah arah. Karena masa depan tak dibentuk oleh barak, melainkan oleh bimbingan yang bijak. Yang pasti, negara tak boleh lupa, yang dididik adalah siswa, bukan barisan tentara. Saya Elvira Karenisa, pamit undur diri. Selamat malam, kita jumpa pekan depan di Prime Plus.
nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan.